Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat. Bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, bersalawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, sahabat. Kali ini Allah Subhanahu wa taala jumpakan kita di Muntawai Studio. Sahabat sekalian, suatu hari Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Ibrahim alaihissalam untuk membawa Siti Hajar istrinya dan juga Ismail anaknya yang masih kecil, masih merah, dibawa daripada Palestina kepada Mekah. Nabi Ibrahim alaihissalam tak mengetahui di mana itu Mekah, namun karena perintah Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi Ibrahim berangkat membawa istrinya dan juga Ismail anaknya. Dikarenakan perjalanan sangat jauh, sahabat sekalian, Nabi Ibrahim membawa bekal yang begitu banyak, baik dari makanan maupun air-air. Maka Nabi Ibrahim alaihissalam diperintahkan oleh Allah, "Wahai Ibrahim, berjalanlah engkau ke arah barat." Maka Nabi Ibrahim pun berjalan, wahai sahabat, terus berjalan lagi, berjalan lagi, sehingga Nabi Ibrahim menemukan satu kampung, yang di kampung itu memiliki banyak buah-buah yang segar-segar, lahan pertanian yang begitu hebat, orang di tengah keramaian. Maka Nabi Ibrahim bertanya kepada Allah, "Wahai Allah, adakah ini yang namanya Mekah?" Maka kata Allah, "Bukan, wahai Ibrahim, kamu jalan lagi." Maka Nabi Ibrahim pun berjalan lagi, wahai sahabat, berjalan lagi, berhari-hari berjalan lagi, sehingga berbekalan habis, sahabat. Maka ketika sampai di satu tempat, yang di tempat itu tidak ada mata air walaupun setetes, tidak ada pohon-pohon walaupun sehelai rumput, wahai sahabat. Tak ada tanda-tanda kehidupan, tak ada burung-burung yang berterbangan. Kenapa, wahai sahabat? Dikarenakan di tempat itu tempat yang gersang, sangat tandus, yang tak mungkin ada kehidupan di sana. Namun ketika Nabi Ibrahim melewati tempat itu, maka Allah perintahkan, "Wahai Ibrahim, berhenti kamu. Ini namanya Mekah." Maka Nabi Ibrahim langsung berhenti untuk berjalan. Kemudian Allah perintahkan, "Wahai Ibrahim, tinggalkan anak istrimu di sini, wahai Ibrahim, kamu berangkat lagi." Maka dengan sedih hati Nabi Ibrahim juga harus meninggalkan anak dan istrinya, anak yang masih merah, istrinya Siti Hajar. Maka ketika langkah pertama Nabi Ibrahim untuk berangkat, maka Siti Hajar bertanya, "Tegakah kau tinggalkan kami di sini, wahai Ibrahim?" Maka Nabi Ibrahim tak menjawab, wahai sahabat. Ketika langkah kedua Nabi Ibrahim, Siti Hajar bertanya lagi, "Tegakah engkau, wahai Ibrahim, meninggalkan kami di sini?" Nabi Ibrahim pun tak menjawab, wahai sahabat. Namun ketika langkah ketiga Nabi Ibrahim melangkahkan kakinya, maka Siti Hajar berkata, "Wahai Ibrahim Rasulullah, adakah kepergianmu ini meninggalkan kami di sini atas perintah Allah Subhanahu wa taala, atas perintah Tuhanmu Allah?" Maka Nabi Ibrahim menjawab, "Betul, wahai istriku, aku berangkat ini atas perintah Allah Subhanahu wa taala." Maka apa kata Siti Hajar, sahabat? "Zahabal barzuk wa baqiyar razak." Pergilah, wahai Maha pencari rezeki, pergilah, wahai yang mencari rezeki, bersamaku Maha pemberi rezeki. Maka setelah itu Nabi Ibrahim terus berjalan lagi. Siti Hajar sambil menggendong anaknya melihat kemana Nabi Ibrahim berjalan lagi sampai jauh, sahabat, sehingga ditelan oleh bumi. Maka setelah Nabi Ibrahim hilang dimakan gurun Sahara, maka Siti Hajar melihat ke kanan.
yang ada pasir terbentang luas. Siti Hajar melihat ke kiri, pasir terbentang luas, ke depan, ke belakang sama saja. Sehingga dengan qadarullah sahabat, Ismail yang telah lama dalam perjalanan dikarenakan perbekalan air telah habis, merasa gerah, sehingga Ismail dengan sifat kebayiannya menangis, wahai sahabat. Dia menangis lagi. Tak ada lagi air susu, wahai sahabat. Kenapa? Telah kering, tak ada lagi apa yang saya minum. Maka Allah Siti Hajar alaihissalam meletakkan Ismail di tanah. Maka Siti Hajar melihat ke Safa, ada seperti lautan di sana. Maka Siti Hajar berlari ke Safa. Ketika Safa rupanya tak ada apa-apa, fata morgana, wahai sahabat. Kemudian Siti Hajar melihat ke arah ke Marwah. Siti Hajar melihat di sana seperti ada lautan air. Maka Siti Hajar pun berlari kembali ke Marwah. Namun wahai sahabat, setelah sampai di sana apa terjadi? Rupanya tak ada juga air, fata morgana. Maka 7 kali bolak-balik Siti Hajar antara Safa Marwah terus melihat, mencari air. Namun ketika kali ke-7 Siti Hajar berlarian, maka Siti Hajar berdiri. Dia mengangkat tangan ke atas. Dhahabal barzuk wa baqiyar razak innaka anta khairur raziqin. Telah pergi yang mencari rezeki. Bersamaku Maha Pemberi rezeki, sesungguhnya engkau sebaik-baik Maha Pemberi rezeki. Sahabat, setelah Siti Hajar mengangkatkan tangan ke atas memohon doa seperti itu, maka terdengarlah suara air yang terpancur yang keluar di antara dua paha Siti Ismail alaihissalam ketika Ismail menangis-nangis menendang-nendang pasir. Maka Siti Hajar langsung lari kepada Ismail alaihissalam. Ketika dia melihat, Masya Allah, air yang keluar daripada tanah yang tandus sampai begitu dahsyat, begitu kencangnya, sehingga Siti Hajar mengatakan, Zam-zam, Zam-zam, kumpul, kumpul, kumpul. Sahabat sekalian, harus kita ketahui, kata ulama, seandainya saat itu Siti Hajar tak mengatakan Zam-zam, Zam-zam kepada air itu, maka air itu akan terus menjalan mencari tempat yang lebih rendah, dan kata ulama, air itu akan menenggelamkan bumi ini, wahai sahabat. Namun dikarenakan Siti Hajar mengatakan Zam-zam, maka air itu akan mana-mana terkumpul di situ, wahai sahabat. Maka dari situlah bisa diminum oleh Siti Hajar alaihissalam, kemudian bisa menyusui pada anaknya Ismail alaihissalam. Beberapa hari kemudian lewatlah satu kabilah perdagangan. Mereka pun berusaha untuk mencari-cari air, tak dapat air. Namun mereka terkejut, yang biasa tempat mereka tak ada air di situ, pada saat itulah ada air dan ada orang yang menjaganya. Maka kata para kabilah itu, izinkan saya membeli air tuan-tuan dengan saya bayar dengan pakaian-pakaian. Maka Siti Hajar kata, silakan ambil air itu, tapi syarat kamu harus beriman kepada Allah SWT. Masya Allah. Ya, maka itu kabilah itu beriman, diambil airnya dan pakaian pun dikasih kepada Siti Hajar untuk berganti-ganti. Lama kelamaan. Berapa tahun sahabat Nabi Ibrahim tak balik saat itu. Al-Quran mengatakan ketika Nabi Ibrahim balik, anak itu yaitu Ismail telah akil balik. Maka di sini terdapat dua pendapat ulama. Ada ulama mengatakan 9 tahun karena secepat-cepatnya akil balik laki-laki 9 tahun. Ada ulama mengatakan 15 tahun karena selambat-lambatnya akil balik laki-laki itu 15 tahun. Nabi Ibrahim balik saat itu antara 9 dan 15 tahun. Masyaallah. Begitu rindu hati Siti Hajar kepada sang suami.
Sehingga satu hari, setiap hari wahai sahabat, dia melihat terus selama 9 tahun lebih ke arah kemana Nabi Ibrahim hilang saat itu dimakan oleh gurun Sahara. Maka suatu hari ketika setelah Nabi Ismail telah akil balik, tiba-tiba nampaklah satu buah unta yang keluar daripada lautan Sahara. Berjalan mendekat. Kemudian dia tahu, Siti Hajar mengetahui bahwa inilah Ibrahim, suamiku telah kembali. Suamiku telah kembali. Begitu berbunga-bunga hati wahai sahabat. Banyak cerita yang ingin disampaikan. Banyak kisah-kisah yang ingin ceritakan sepeninggalan suaminya. Bagaimana dia bertahan hidup di situ. Dia tunggu di pintu rumahnya. Maka datanglah Ibrahim alaihissalam ke depan pintu rumahnya. Maka Siti Hajar menyambut suaminya. Wahai suamiku, turunlah. Sudah banyak makanan telah kuhidang untukmu, wahai suamiku. Telah kusediakan air untuk kamu mandi, wahai suamiku. Namun sahabat, apa kata Ibrahim saat itu? Wahai Siti Hajar, kata Ibrahim, aku telah meminta kepada Tuhanku untuk menziarahimu. Maka Allah mengizinkan itu. Tapi Siti Hajar, aku tak diizinkan untuk turun daripada untaku ini, wahai Siti Hajar. Bagaimana hati seorang istri, wahai sahabat, ketika dia ingin bermesra-mesra dengan suaminya, namun sang suami tak dibolehkan untuk turun daripada untanya, wahai sahabat. Maka Siti Hajar berkata, wahai Nabi Allah, kalaulah tak bisa engkau mandi dengan air yang telah kusiapkan, izinkan aku untuk mencuci kakimu, wahai Ibrahim alaihissalam. Izinkan aku untuk bisa membasuh kakimu yang berdebu di jalan Allah SWT. Maka Siti Hajar mengambil air untuk membasuh kakinya Nabi Ibrahim alaihissalam. Setelah itu Nabi Ibrahim berangkat lagi, wahai sahabat, puluhan tahun berdakwah agama Allah Subhanahu wa taala. Sahabat sekalian, apa hikmah yang bisa kita petik di sini, wahai sahabat? Bagaimana hakikat cinta sesungguhnya? Itulah yang bisa kita ambil pelajarannya, wahai sahabat. Ketika Allah SWT mengatakan berangkat, pergi, tinggalkan, bahkan kata Allah sembelih lagi, maka seorang hamba akan siap, wahai sahabat. Kenapa? Dia tahu siapa yang menyuruhnya. Dia tahu siapa itu Allah. Maka cinta mereka itu melebihi atas segala-galanya. Dari kisah Nabi Ibrahim, sahabat, banyak kita temukan cerita-cerita bagaimana hakikat cinta yang sesungguhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita bandingkan yang kehidupan kita sekarang, jauh, wahai sahabat, jauh sekali. Namun kita masih banyak tertawa, wahai sahabat, seakan-akan kita akan selamat daripada azab Allah SWT. Sahabat sekalian, Allah sepertiga daripada Al-Quran itulah kisah-kisah. Kenapa? Dengan kisah-kisah inilah bisa meningkatkan iman kita, bisa mengetahui apa jalan kehidupan kita, bisa mengetahui bagaimana hakikat cinta sesungguhnya daripada seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat sekalian, kepada siapa harus kita berikan cinta, wahai sahabat? Hati ini milik Allah, dan Allah hanya mau dalam hati ini cuma ada Allah saja. Allah ini maha pencemburu, wahai sahabat. Allah ingin dalam hati kita cuma ada Allah saja, tak boleh ada yang lain. Jangan sampai ada selain Allah dalam hati kita. Mungkin inilah yang bisa kita ungkapkan, kita bahas dalam pertemuan kali ini. Semoga semua yang kita dengarkan, yang kita bicarakan bisa menjadi hikmah dan hidayah untuk saya dan kita semua, untuk bisa terus lagi meningkatkan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara mentadabburi kisah-kisah orang-orang terdahulu, supaya bisa kita amalkan di hari kemudian. Orang-orang yang telah terjamin bahagia dunia akhirat, supaya kita juga terjamin di akhirat, sahabat. Sekian dari kami Muntawai Studio. Semoga Allah SWT kasih paham saya kita semua untuk bisa kita amalkan dan sampaikan, insyaAllah.
Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Salam Nazar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.